Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faizin dari kelas Informatika B dengan NIM 21021011. Video ini dibuat dengan tujuan merealisasikan tugas yang diberikan oleh Pak Hasan yang mengajar mata kuliah EMT bagi kelas informatika semester 8 di UNWAHA. Tugas pertama yang beliau berikan kepada kami yakni membuat video analisa SWOT tentang diri sendiri. Langsung masuk ke analisa SWOT yang telah saya pikirkan selama 2 hari ini. Jujur lumayan sulit bagi saya, Pak. Kenapa? Karena saya itu orangnya moodnya suka berubah-ubah. Jadi kalau lagi baik ya semangat, kalau lagi ada kejadian yang bikin sakit hati ya jadi nggak mood ngapa-ngapain gitu. Langsung masuk ke pembagian yang pertama, yaitu tentang strength. Jujur saya tidak ada kelebihan spesifik dibanding teman-teman yang lain, Pak. Apalagi selama kuliah di jurusan informatika kali ini. Tapi saya ada beberapa poin yang saya tandai, yang mana itu hal yang saya gemar untuk lakukan atau semangat. Yang pertama yakni ada tentang belajar bahasa Arab. Dari sejak kecil sampai sekarang tuh sekolahnya di madrasah, ya, ketemu sama bahasa Arab, ketemu sama mapel bahasa Arab, dan itu jadi buat seneng gitu loh. Gimana ya? Itu bahasa Arab jadi mapel favorit selama sekolah. Pun masuk kuliah juga kemarin ada sempat mata kuliah bahasa Arab diajar sama Pak yang dari Denanyar itu. Nah, itu semangat sekali. Lalu kenapa kok suka bahasa Arab juga? Karena saya di pesantren itu juga belajar tentang bahasa Arab, belajar tentang isim alat, tentang nahwu shorof. Yang strength yang kedua yakni ada di olah tarik suara. Beberapa teman berpendapat kalau saya ini suaranya enak. Oleh karena itu saya menggali lebih gitu di UKM seni religi di bidang Banjari. Jadi ikut tim Sholawat Banjari. Sama di kampus itu ada UKM paduan suara, itu saya juga ikut itu. Alhamdulillah. Terus strength selanjutnya yakni mungkin bagi saya orangnya suka bersih. Jadi kalau ada hal kotor gitu langsung pengen nyapu gitu loh. Lanjut ke yang materi yang pembagian yang selanjutnya yakni ada weakness, kelemahan. Ya seperti yang dituturkan di awal tadi, saya ini orangnya gimana Pak ya? Moodnya suka berubah-ubah gitu loh. Jadi kalau seringkali ada hal yang buat nggak mood, ya wes nggak mood di satu waktu.
Lanjut, ada saya itu termasuk orang yang sukar melakukan hal baru atau hal yang rumit. Pengalaman ini terjadi ketika masuk kuliah jurusan informatika. Karena sebelumnya itu kuliah itu sekolah di madrasah gitu loh. Di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Aliyahnya pun saya ambil jurusan agama Islam. Jadi ketika masuk ke informatika, weh kok pelajarannya wedo-ado ambek zamane sekolah. Kan hal yang baru, membuat kode, ketemu alat, dan bagi saya itu hal yang rumit, Pak. Dan selama kuliah pun semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata kuliah wajib itu saya sering kali kesulitan, yaitu curahan, Pak, curahan hati. Lanjut, poin yang kedua yakni saya orangnya bisa dibilang penakut atau lemah, mentalnya itu seringkali harus dilatih tiap hari gitu. Kalau seringkali itu ditunjuk sama Pak Yai, disuruh badali, entah itu jadi ngimami, disuruh Gus buat ngajar apa, saya tuh kalau ada alasan minder tuh minder, karena kayak gimana ya, kayak takut salah gitu, takut salah terus dipaidu. Lanjut, kelemahan yang selanjutnya ini ada, saya orangnya sulit untuk merencanakan hal ke depan. Jadi saya lebih ya itu gimana ya, bukan tipe orang yang merencanakan hal yang akan datang. Jadi saya orangnya tuh ngalir gitu. Misal hari ini ya wes misal nulis list, to-do list apa yang saya lakukan hari ini, ya hari ini tak Pak. Kayak besok gak bisa, sulit. Lanjut di poin yang ketiga, yakni ada peluang, opportunity, yang mana ini segaris sama kelebihan atau kekuatan. Yang pertama yakni ada saya di masa yang akan datang berpeluang sebagai guru ngaji, karena saya punya modal, punya bekal, dan kalau ikut di pelatihan guru ngaji Al-Quran. Terus lanjut yang kedua, peluang yang kedua yakni ada melanjutkan minat dan bakat saya di UK yang sekarang di UKM. Mungkin nanti setelah lulus UNWH saya akan tetap ikut dengan tim Banjari, entah itu tim rumah atau buat tim sendiri, atau merilis kan tim Sholawat Banjari sendiri. Dan juga mungkin akan ikut mengidekan membuat konten tentang sholawat, konten sholawat, karena saya punya emas itu juga basicnya juga sholawat ya, sama. Lanjut di poin yang keempat, yakni ada ancaman paling jelas, yakni saya kemungkinan sulit untuk menghadapi tantangan di dunia luar ketika telah lulus nanti. Ya karena yang sudah dibilang tadi ya, kayak melakukan hal yang baru itu saya tuh butuh teman, butuh tutor, ya gak takut gitu. Lanjut, ada poin selanjutnya ada
yang ini sinkron sama sulit menghadapi tantangan dunia luar, yakni gagap. Gagap itu dimana kayak kita sebenarnya sudah belajar. Contohnya pidato kan, di pondok pesantren kan sudah diajari tentang dasar-dasar pidato nih. Nah, tapi ketika keluar nanti saya tuh masih pikiran nggak usah keluar nanti lah, di pondok pun kadang disuruh pidato saya nggak mau. Nah itu jadi pikiran gitu, kayak mosok aku gak iso pidato terus yo, latihan karo sopo gitu. Itu jadi ancaman bagi saya karena di lingkaran keluarganya ibu itu orangnya tuh pinter-pinter, dan yang mondok itu dia diharuskan untuk bisa pidato. Kalau nggak pidato minimal pembawa acara oke lah, tapi kayak pidato itu sebenarnya pernah sih di pondok, tapi cuma lingkaran pondok. Belum pernah pidato yang sampai di lingkungan yayasan, di lomba-lomba gitu, belum pernah. Lanjut di poin yang ketiga dari ancaman di masa yang akan datang, yakni saya tidak mempunyai cita-cita yang matang atau cita-cita yang tidak matang. Memang sedari awal orang tua nggak pernah menuntut untuk kamu Faizin harus mondok aja, sekolah nomor 2 yang penting mondok, nggak pernah. Jadi orang tua suruh sekolah mondok karo-karone kudu iso gitu. Jadi nggak ada hal spesifik, entah itu tentang pelajaran yang harus ditekuni, entah itu dengan kegiatan yang harus dilakukan, di-upgrade, nggak ada. Ya udah ikut ngalir aja. Pun di orang tua saya tahu saya suka sholawat, itu pun juga sebenarnya orang tua pun punya basic sholawat Pak. Jadi orang tua punya basic sholawat, terus nurun ke emas pun tiba-tiba gitu ikut tim Banjari di pondok. Terus saya juga gitu, tiba-tiba diajak emas gitu, selanjut gitu. Jadi nggak ada hal yang saya muncul yang mana itu dari pribadi dan itu berterus-terus gitu. Kayak kan ada orang seneng gambar gitu, dari diri sendiri sampai dari kecil sampai besar gitu. Saya nggak ada kayak gitu Pak. Ya gimana ya, mungkin ya nggak tahu juga sih. Ya mungkin itu Pak, sekian video perkenalan dari saya, 13 menit yang lumayan panjang. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.